bisalamin akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ceramah, saya akan kasih tahu nanti di akhir ceramah saya kepingin mengajak semuanya zikir. Jadi kalau yang mau pulang silahkan. Sebab saya ini malam pengen minta barokah dari Kanjeng almarhum waliullah. Nanti kita zikir, nanti kita bermunajat, kita minta doa kita malam hari ini kita gedor semuanya. Jadi yang mau pulang nggak apa-apa, karena namanya zikir semacam ini hanya orang-orang yang dapat hidayah yang bisa ngikutin. Terusin. Orang saya belum ceramah. Alhamdulillah yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yarzaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun. Para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Syihab, juga para habaib yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya zuriat Rasulullah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati para anjangan, para kiai sebagai pewarisnya Rasulullah, kita doakan mudah-mudahan kiai kita panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, kawin lagi. Jangan kawin lagi, amin. Dan kita doakan mudah-mudahan semuanya dapat barokah dari Allah, amin. Juga yang saya hormati aparatur pemerintah baik sipil maupun abdi TNI dan Polri-nya, wabil khusus ini harusnya nggak jadi polisi, ini harusnya jadi kiai. Bapak Abdullah, seorang aparat yang gerak untuk eksis dalam membela agama Allah. Ini kadang-kadang polisi semacam ini jarang kita doakan, mudah-mudahan Kapolri kita semuanya jajaran aparat kepolisian senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, amin. Juga yang saya hormati para cucu-cucu anak daripada almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Abuya Muhammad Zarkasi, mudah-mudahan kita duduk di tempat ini disaksikan oleh beliau. Yakinkan pada malam hari ini almarhum itu tidak kembali kemana-mana. Beliau hadir dan selalu memantau kita. Sebagaimana janji Allah tadi yang saya bacakan dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira bahwasanya almarhum itu sudah meninggal, jasadnya bisa berpisah, tapi almarhum menyaksikan yang hadir, yang malam-malam hari ini masih duduk di tempat ini. Beliau melihat semua, dan insya Allah duduk kita sampai malam hari ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi, man hadara fi majlis ta'lim sa'atan yastaghfiruna malaikatillah. Barang siapa yang hadir di majelis ta'lim sebentar, malaikat Allah mengangkat tangan berdoa untuk minta ampuni segala dosa-dosa kita. Malaikat, Bu. Apa tadi yang dikatakan malaikat ngedoain kita yang ada di tempat ini, berdoa untuk minta diampuni. Kadang-kadang kalau kita hadir pengajian ngantuk, wajar kan? Wajar nggak? Bu, namun hadir ke pengajian ngantuk, wajar nggak? Saya mau kasih doa supaya jangan ngantuk, mau baca? Insya Allah siapa ngamalin doa ini, insya Allah waktu ngaji nggak pernah ngantuk.
Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tuqsa. Allahumma tuqsa. Ngantuk tuh paksa. Segitu doang. Doanya kan? Allahumma tuqsa. Ngantuk paksa. Jadi doanya Pak, dia bisa Allahumma tuqsa. Ngantuk kita paksa. Kenapa? Karena kalau yang namanya orang ngaji, yang namanya juri, tahu juri? Ya Allah, kalau datang orang ngaji diperas jeruk nipis itu. Wajar ngaji ngantuk. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semuanya dapat barokah. Amin. Ini saya dikasih waktu berapa lama, Bin? Berapa lama panitia? 1 jam. 1 jam. Siap. 2 jam. Siap. Betul. Sampean duduk, saya pulang dulu. Enak aja 2 jam. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah karena kita masih diberikan Allah panjang umur. Sampai detik ini masih bisa menghirup udara yang segar. Tangan bisa memegang, mata bisa melihat, semua adalah anugerah dari Allah. Yang berkali-kali Allah gambarkan dalam Al-Quran. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu ya, coba kalau dengar lagu dangdut, buah. Kalau dengar Quran, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hai manusia, nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan? Matamu bisa memandang, telingamu bisa mendengar. Semuanya Allah berikan secara gratis. Belum pernah ada malaikat minta tagihan. Kalau kita nggak bayar PLN 3 bulan dicabut. Betul? PLN nggak bayar 3 bulan dicabut. Nikmat Allah yang kita rasakan, nikmat Allah yang kita rasakan. Bertahun-tahun kita tidak bayar, tidak pernah Allah mencabut. Nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kita bisa makan, kita bisa melihat. Kata Allah, aku tidak minta hartamu, aku tidak peroleh hartamu. Yang diminta sama Allah, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nanti apa yang kau minta? Saya nggak minta, tapi kau syukuri nikmatku dengan merealisasikannya. Dengan apa? Kita lihat masjid. Di masjid adalah rumah Allah, milik kita bersama. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Tandanya orang kalau mengaku beriman kepada Allah adalah mereka mementingkan masjid. Masjid, bangun masjid, berjamaah ke masjid, siarkan masjid. Apalagi maaf sekarang ini Islam sudah mulai dihancurkan. Islam sudah mulai dihancurkan dari berbagai sektor. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, yushiku an tadawa'u alaikumul umam kama tadawa'ata la tuqasatiha. Nanti bangsa-bangsa akan menggerogoti kamu wahai umat Islam. Umat Islam bakal dihancurkan, umat Islam bakal dirusak, saudara. Hati-hati, waspada. Saya nggak nakut-nakutin, saya akan dapatkan informasi semacam ini agar umat Islam sadar diri. Tadi kalau sudah sebagian dikupas oleh Habib Muhammad, yang saya katakan sekarang ini banyak aliran-aliran yang akan menghancurkan kita. Jangan salahkan Allah. Kenapa musibah sini berganti? Kenapa bencana sini berganti di negara ini? Jangan salahkan Allah. Tanyakan kepada kita. Berapa banyak maksiat merajalela?
Berapa banyak mungkarat di mana-mana. Paham, Neng? Tadi saya mau ke sini, pas naik kereta, saya lihat kayak ada perempuan pakai jilbab cakep, Sweet 17, mantap, body gitar boy. Saya lihat ya Allah, ini perempuan kayaknya bagus benar. Di saat atasnya pakai jilbab, mereka berpakaian jilbab rapi. Begitu duduk, pasti dekat saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas pakai jilbab, pas duduk celana dalam dudukan kelihatan. Ya Allah, moralitas umat Islam dihancurkan, saudaraku. Moralitas umat Islam dirusak dari segi pakaian. Ada sekarang ini pun kemarin, ketika saya kemarin mengadakan satu dialog di Metro TV bersama kelompok JIL. Belum lama ini saya mengadakan dialog bagaimana tentang pembahasan dan mengupas masalah HAM. Akan saya kupas. Agar umat Islam sadar, saudara, agar kita ngerti musuh kita yang mana sekarang ini. Saya sengaja agak sedikit serius karena ini penting. Ini sebagai masukan buat pribadi. Karena saya ingin mengharapkan berkah dari kanjeng Syekh Maulana Muhammad Zarkasi, agar kita seorang wali yang menunjukkan. Ya, lihat pakaian kita dirusak. Makanan. Maaf saya mau nanya nih Pak Kiai. Dulu kalau ayam sakit dipotong. Ayam sakit dulu dipotong nggak? Dimakan nggak? Ada nggak yang kena flu burung? Sekarang ayam hidup diubar-ubar. Artinya keberkahan sudah dicabut oleh Allah di muka bumi ini. Kenapa Allah mencabut keberkahan di muka bumi ini? Karena kita lihat, kita sekarang ini identik dengan bangga dengan makan fried chicken, bangga dengan makan Kentucky. Kita nggak tahu dipotongnya di mana. Wah, bangga fried chicken. Tapi kita nggak tahu dipotong. Jangan salahkan kalau Allah kirim penyakit flu burung. Jangan salahkan Allah. Teliti mana yang namanya POM. Jangan hanya mengurusi masalah kerusakan makanan. Coba label-label halal itu kita teliti. Ayam yang dilaksanakan sudah dipotong sesuai dengan syariat agama atau belum? Wajar dong kami umat Islam mayoritas di Indonesia. Kami ingin meminta hak kami sebagai mayoritas di Indonesia. Jangan sampai mereka hancurkan dan rusak kami. Dari segi makanan, dari segi pakaian. Sekarang dari segi akidah kita dirusak, saudara. Paham, Bu? Saya berapa waktu yang lalu saya ceramah di Kalimantan Timur. Itu kadang-kadang aneh bin ajaib orang sholat ke macam-macam. Ada lagi yang mengakukan saya penganut zikir Nasamandiyah Qadriyah, yang selalu memikirkan zikir lantas dengan Allah. Akbar. Dia bawa kitab, namanya kitab daripada Imam Ghazali. Bukan masalah zikirnya yang saya masalahkan, tapi ini orang goblok nggak mau belajar. Akibatnya nyalakan zikir. Sholat dibawa-bawa dengan ilmu zikir dulu. Allah. Wah. Saya lihat ini orang. Nah, saya salat, saya keluar. Boy, bom. Kok ente sholat begitu amat? Ini sholat namanya sholat tasyawuf. Hah? Sholat tasyawuf? Iya, karena kalau dalam ilmu tasyawuf itu ada yang namanya zikir nafas. Jadi Allah. Wah. Saya bilang bukan sholat tasyawuf, ini sholat Jackie Chan, bobong. Sholat Jackie Chan. Ada lagi yang sholat pakai ngedenger. Dua. Saya tanya, kok ente sholat begitu amat? 3 kali gerakan batalun sholat. Baca dalam kitab fikih, baca Fathul Mu'in, baca Fathul Qarib. Ini kadang-kadang kita ngaji aja susah. Tahu masjid ini ada kajian nggak? Ada. Ngaji belajar, makanya sekarang susah. Bahkan paham-paham.
Saya pernah masuk di daerah Lampung, ada ibu punya anak 3 nggak kenal dengan mandi wajib. Bu, udah bisa mandi junub belum? Benar, saya tes satu-satu. Mandi junub kagak tahu. Sekarang sudah jarang dibaca kitab-kitab salafiyah. Makanya masuk penyelusup, mereka tahu kita cuma hanya belajar begitu saja. Kita tidak mengerti dengan tentang kitab-kitab yang ada salafiyah. Jangankan jauh-jauh dah. Sifat 20 aja anak-anak sekarang jarang yang tahu. Tapi kalau lagu Gigi, lagu Peter Pan, lagu dangdut, lagu Jablay, apa? Lai, pasti aku si Jablay. Lagu Jablay apa? Sifat 20 belum tentu pernah kalah. Wujud kidam mata Muhammadun lil hawadith jarak. Yang rumah di kampung-kampung jangan salahkan kenapa Allah tidak kirim rahmat di rumah tangga kita. Jangan salahkan Allah. Selidikin di rumah kita sekarang udah banyak tayangan TV yang 24 jam. Bainal maghrib wal isya ad-du'a mustajabun. Antara maghrib dengan isya itu doa diijabah. Kita lihat sekarang ini udah ada belum yang setiap maghrib itu dimatikan TV? Oh, ada film bagus, film yang berdapaskan sitcom. Mama ke. Apa? Mama ke. Yang film bernapas Islam dikasih jam tayangnya badal maghrib, supaya dia tahu anak-anak orang Islam jangan sampai pergi ngaji. Mereka tahu anak-anak orang Islam itu jangan sampai aktif dalam melaksanakan ibadah. Lihat orang dahulu Pak, hidupnya pada berkah. Iya, Mama Jem, Mama Kiai yang bertanggap, yang telah mendapatkan kewalian. Sekarang saya bertanyakan kepada cucu-cucunya, wahai cucu-cucu daripada penerus, sudahkah Anda mengikuti jejak almarhum? Hari ini kita bangkitkan hall semata-mata mengenang kembali saya dari dia, bagaimana menagih beliau, bagaimana beliau menuntut ilmu, bagaimana akhlak dan tingkah laku beliau. Wahai jojo-jojonya Mama Ajangan, Kiai Muhammad dan kasih apa yang telah kalian lakukan? Apa kalian sudah tidak malu kepada beliau yang melihat kamu? Bangkitlah wahai cucu-cucu Mama Ajangan. Engkau adalah penerus. Kita tahu bahwa Cibaduyut ada karamah yang besar, tapi yang terkenal sekarang Cibaduyut bukannya karamahnya, bukan kewaliannya. Yang dikenal sepatu Cibaduyut. Yang dikenal cuma karamahnya hanya sebagian kecil. Kenapa? Karena kita tidak mau memperkenalkan. Ayo sekarang ini kita lihat bagaimana keagungan para wali Allah, bagaimana Sultan Kemejahan yang memperjuangkan agama Allah. Belum lagi anak muda dirusak oleh sebagian orang yang akan menghancurkan moralitas Islam. Ya Bu, paham. Sekarang ini apalagi di Kota Bandung bagaimana peredaran narkoba sudah menjalar di mana-mana. Pada hari ini kita call dengan berkahnya, kita pasang semangat baru. Siapa saja pengedar narkoba yang akan menghancurkan generasi muda, oleh hari ini mari kita sisihkan tangan kita. Siapa yang berani mengedarkan narkoba di wilayah ini, tangkap rame-rame. Setuju? Nggak berani sendiri berdua, Ibu. Nggak berani berdua, bertiga. Nggak berani bertiga, satu RT di bawah. Sebab apa? Narkoba ini penghancur, saudara. Tanya Bapak Kapolri. Saya minta kepada aparat keamanan jangan segan-segan. Siapa saja pengedar narkoba, kalau berani mengedarkan tempat ini, saya jamin nggak usah tembak mati sekalian. Habis kadang-kadang ditangkap, begitu ditangkap keluarin lagi. Ini kan tembak itu jeger kakinya kan. Untung Habib Abdul Rahman nggak jadi polisi. Kalau jadi polisi habis bukan? Kenapa? Korbannya narkoba ini sudah sangat banyak, saudara. Berapa banyak terjadi tindakan kriminalitas? Paham Bu? Belum lama di Serang Banten seorang anak tega-teganya memperkosa bukan juga sendiri. Allah, ya Allah,
Apalagi ada kakaknya perempuan. Berapa banyak sekarang ini anak perempuan itu susah untuk keluar. Kakaknya narkoba tanpa disadari, anak perawannya kadang-kadang dipakai oleh kakak kandungnya sendiri. Bahkan kemarin hamil 6 bulan seorang kakak yang membuntingi adik kandungnya sendiri di Kalimantan Timur, dan itu saya melihat langsung. Ini artinya kehancuran demi kehancuran saudara-saudara kita. Sengaja dimasukkan narkoba di Indonesia. Sengaja moralitas Islam bakal dirusak. Polisi tidak bisa bekerja sendiri kalau kita tidak bersama, saudara. Saya nggak nyalain polisi, karena aparat itu terbatas anggotanya. Oleh karena itu, wahai pemuda-pemuda Islam, wahai pemuda-pemuda masjid, hari ini katakan sikap kepada dirimu sebelum adikmu memperkosa ibumu sendiri. Lebih baik siapapun pengedar narkoba di tempat ini sikat rame-rame. Setuju? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Teruskan. Masih marah ini masalahnya. Terus. Nah ini saudara, kehancuran moralitas, kehancuran umat Islam. Saya tidak bercerita tentang ceramah-ceramah yang lain. Saya ingin mendirikan bahwa ini agar kita pulang nanti ke rumah cuma hanya dapat lucu. Tapi kita pulang ke rumah hanya kita dapat modal. Oh, ini saat-saatnya umat Islam sekarang dengan resah. Bagaimana sekarang ini Islam dihancurkan dari segi akidah. Akidah umat Islam masuk, mereka masuk, hadirin nggak masuk secara langsung. Pertama dia bikin acara kontrak. Ini sudah hancur. Sebentar lagi kalau entah tidak sadar, sebentar lagi jangan salahkan Allah kalau bencana lebih besar dari tsunami akan. Saya ketika di Aceh, paham Bu? Bukan saya ngerasa bangga, saya kiai yang turun langsung ke Aceh sama Habib Rizik dan teman-teman. Kami ambilin mayat-mayat. Saya menangis. Dalam waktu 30 menit Allah hancurkan ribuan manusia. Ya Allah, ini bencana dan musibah. Apa kita tidak takut di Bandung ini satu saat Allah akan berikan pecah? Kenapa kita terlena? Kenapa kita hilang? Sebentar, tidak arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bersyukurlah kita masih banyak kiai di tempat ini. Bersyukurlah masih banyak memahajiran di tempat ini. Lihat bagaimana mereka akan hancurkan. Ketika Agim kawin lagi saja mereka kuatkan besar-besar. Wah, mereka protes, mereka hancurkan. Sementara seorang anggota DPR yang pukul kebo tidak pernah mereka puas. Hanya diberitakan sebentar, habisnya hilang. Tapi kalau Agim seorang kiai, maaf, bukan saya bela Agim. Agim kawin secara haram, sah dalam syariat, tidak berdosa di mata Allah. Tapi seorang pejabat, anggota terhormat DPR melakukan permainan tindakan mesum dan kaset yang sudah beredar. Tapi sampai sekarang Zarkasi masih tetap duduk di anggota dewan DPR. Mana? Jangan sampaikan Allah kalau permainan semacam ini. Kalau kehancuran semacam ini, moralitas Islam kita dihancur, moralitas Islam kita dirusak, saudara. Jangan salahkan Allah kalau kenapa doa kita tidak dikabul oleh Allah. Jangan salahkan Allah, tanyakan pada diri kita. Sudahkah kita ini mengangkatkan tangan di hadapan Allah dengan hati yang khusyuk? Sudahkah kita bermunajat sama Allah dengan benar-benar meminta dengan hati yang bersih? Go. Tadi Habib Muhtar katakan ibu paling gampang masuk surga, betul? Saya mau kasih satu konsep, mau? Kata Rasulullah, ini bukan kata Habib. Kata Rasulullah, iza sofahal mar'a li zawjah kharaja zunubaha kayahrijil ma'. Apabila seorang wanita cium tangan suaminya, keluar dosa-dosa dari jari tangannya bagaikan air yang lucur dari jari tangan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kalau kita mengeluarkan hadis harus kita tahu mustalahul hadis. Seorang wanita cium tangan, dosa-dosanya keluar. Saya mau nanya, Pak, istri kita rajin ngaji, alhamdulillah. Rajin sholat, alhamdulillah. Tiap hari cium tangan laki bapak. Hah? Yang begini mau masuk surga jauh. Bo, cium tangannya cuma setahun. Mau mengeluarkan dosa cuma setahun. Kata Rasul, apabila seorang wanita berbedah
Kadang-kadang wanita, ya Allah, kalau udah mau kondangan luar biasa, itu buka di kuas-kuas. Tuh, buka di kuas-kuas. Saya mau nanya, kuas buat apaan, Pak? Kuas buat naon? Ngecek naon? Kuari mah temboknya nggak pindah. Maka zaman kuari banyak rangkulan muka. Kata bapak belum. Kenapa? Buka pakai kuas. Lu pakai lagi sidung. Alis bagus dipotong. Benar. Pas alis sudah bagus-bagus bikinan Allah, ciptaan Allah, ini alis sudah ada dari sono, udah bagus dipotong, dikasih pensil doang. Pas begitu mau kondangan hari hujan. Pas kena hujan tuh pensil pada rontok. Maafin. Paham begitu? Kenapa rumah tangga kita tidak mendapatkan rahmat? Ini salah satu. Baju suami yang beli, bedak suami yang nikmati, orang lain. Apalagi naik ojek yang dapat nikmat, tukang ojek dapat nikmat. Yang pakai parfum naik ojek, tukang ojek dapat wanita. Pulang rumah bau apa? Maaf Bu, baju 100.000 ibu bisa beli ya? Benar. Ini kadang-kadang saya enak benar. Jangan salahkan suami. Kenapa suami gak betah di rumah? Gimana mau betah di rumah Pak? Bukan paham. Saya bukan ngomong jorok nih Kiai. Minta paham. Baju ratusan ribu dibeli. Kadang-kadang pulang pakai peniti. Ada gak yang gitu? Ayo deh. Ada utang pakai peniti, ayo deh. Kadang-kadang utang pakai peniti diracun tuh. Jangan salahkan suami kalau suami tidak betah di rumah. Kurang di penelitian. Kadang-kadang sini udah sobek sini. Masih balik pakai. Suka ngintip. Ini kadang-kadang Bu, ini hukum Allah. Begitu juga suami, jangan mau menang sendiri. Tadi babak-babak ibu-ibu, sekarang lagi. Sok pulang gandeng baik, pulang awas lu kudu taat. Kita juga bakal dituntut oleh seorang istri kalau bapak dan tidak mendekatkan diri kepada Allah. Bapak tidak ajarkan istrinya sholat, tenang dulu, nanti di akhirat keluar muka bapak. Nanti di akhirat. Sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyah. Tiap-tiap diri kalian pemimpin, setiap pemimpin diminta tanggung jawab di hadapan. Rumah tangga, dan kenapa tidak berkat? Lihat bagaimana koruptor masih tetap merajalela. Saya kalau ngomong biarkan. Demi Allah, kalau yang hak saya sampaikan hak, yang benar saya katakan yang benar. Kenapa yang demikian? Karena kita harus menyampaikan kebenaran. Oh, jangan panggil Habib Abdurrahman kiai keras, orang FPI. Kiai keras. Berarti ada kiai lembut. Arti kiai lembut, kiai agak-agak. Saya bukan keras. Saya menyampaikan hukum Allah. Andai pun ada yang tersinggung, jangan salahkan saya. Kenapa lu datang kalau pengen doping? Saya sampaikan yang hak itu. Bagaimana Islam sudah dirusak? Oh, dikit-dikit berbicara, itu melanggar HAM. Tidak ada umat Islam bertindak anarkis. Ya Allah, kita dianggap melanggar HAM, bertindak anarkis. Sudah diberitahukan kepada MUI, sudah diberitahukan oleh semua majelis ulama bahwa Ahmadiyah aliran sesat. Kalau yang namanya aliran sesat, harusnya pemerintah lebih cepat tanggap. Kalau mereka tidak mau berbuat anarkis, pemerintah cepat tanggap. Tutup, tidak boleh, saudara-saudara. Karena Ahmadiyah ini aliran dari Afghanistan. Punya nabi baru yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Kitab sucinya bernama Tazkirah. Saya katakan waktu saya dialog kemarin, kami umat Islam tidak marah. Kalau Anda punya agama baru, asal jangan bawa nama Islam.
agama Nizam Ghulam Ahmad, kami nggak apa-apa. Tapi kalau menyangkut nama Islam, artinya pelecehan dan perusakan terhadap umat Islam, kami juga punya hak asasi dong. Agama kami dirusak, silakan. Kayak siapa kemarin? Pemain pelatih bulu tangkis. Musadik itu pelatih bulu tangkis, nggak laku jadi pelatih bulu tangkis, ngaku jadi nabi, dapat nabi di kandang burung, di kandang ayam. Saya lihat kemarin pas di Bogor, dapat wahyu di kandang kokok. Saya bilang, Pak, ini bukan nabi, itu mah namanya nabi pulang kokok, karena dapat wahyunya di tempat kandang kokok. Jadi ngarana nabi pulang kokok. Jangan pakai nama Islam Ahmadiyah dong. Jangan bawa-bawa Allah. Silakan. Kita ada agama Kristen, kita nggak boleh gabung. Haram. Lakum dinukum. Silakan kamu agama kamu. Kita nggak boleh gabung. Kita tetap baik. Rasulullah baik. Hubungan masyarakat. Silakan. Saya agama belakokok. Nabi saya yang bernama Musadik. Jangan pakai Islam. Jangan bawa simbol Islam. Itu kalau kita mau berbicara masalah hak asasi manusia. Lia Eden keluar penjara, Musadik masuk. Saya bilang ngomong kemarin kepada kejaksaan, harusnya Lia Eden jangan keluarin dulu. Lia Eden kan ngaku Jibril, Musadik Nabi. Ketika Lia Eden ditanya, "Hei Lia Eden, silakan kau memberikan wahyu kepada Musadik?" Apa jawab Lia Eden? "Maaf, SK belum turun." Sebenarnya jangan dikeluarin dulu, Beb. Harusnya dua-duanya ini, Lia Eden Jibril, yang satunya Musadik ngaku Nabi, harusnya dikawinkan. Nabi sama Jibril kawin, keluar anaknya, curi. Nyawa curi. Dia rusak, kita bagaimana? Kita lihat Pak, sekarang ini sedang asik orang membicarakan dengan perubahan iklim. Saya akan kupas satu persatu. Allah sudah peringatkan kita dari dulu. Dhaharal fasad fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW 14 tahun yang lalu, yang bakal merusak di muka bumi ini bukan siapa-siapa, adalah ulah anak jahil manusia. Allah sudah ngasih tahu. Sekarang baru pada tanam. Dulu hutan dibotakin, penyerapan sudah mulai habis, pembangunan terus dilakukan, tidak memikirkan akibat efek samping. Jadi jangan salahkan Allah kalau Bandung nanti sudah mulai kenangan banjir. Salah kita. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Sesampainya aku di laut, kukabarkan kepada ombak, kukatakan kepada karang, tetapi semua biar. Tapi semua bisu. Tiada pikiran lain kecuali aku harus bertanya kepada rumput yang bergoyang. Siapakah rumput yang bergoyang? Pasal ahli zikir yang kuntum lakukan. Oleh karena itu dengan keberkahan Allah yang mulia Mama Ajengan Syekh Muhammad Jarkasi, saya minta yang merokok semuanya matikan rokok. Ibu-ibu duduk menahi. Saya ingin mengajak untuk bertakarruf malam ini. Sebentar. Yakinkan malam hari ini kita sedang mendapat doa dari malaikat Allah. Saya minta satu, selagi acara kita berzikir, saya tidak ingin ada satupun orang yang jalan. Kalau mau duduklah sekarang, benahi, mantapkan pikiran, mantapkan hatimu, cari ridho Allah malam ini. Yakinkan malam hari ini, apalagi kita sekarang ini sudah berada di tengah malam, doa-doa mulai diijabah oleh Allah. Saya minta semua tidak merokok. Habib Kiai Ajengan, kita minta barokahnya. Ada cucu-cucunya Kiai Ustaz Edi, cucu dari almarhum, supaya kita minta doa kita diijabah, supaya naik ke panggung. Mana ada cucu beliau, anak daripada. Ya Allah, istajib doa malam ini. Saya yakin beliau akan ada melihat kita malam hari. Ketika tadi saya berziarah, saya menemukan satu getaran yang sangat luar biasa.
Saya yakin beliau ridho, beliau akan mendapatkan ketenangan. Dan kita minta barokahnya para habaib dunia Rasulullah, daripada cucu-cucunya, anak-anak almarhum. Kita bermunajat kepada Allah. Mari kita beristighfar, dan kita minta ampun sama Allah. Kita sering salah, kita sering meninggalkan sholat, kita sering melakukan perbuatan dosa. Anggaplah sekarang ini kita sedang duduk di Arafah, yang mana di Arafah orang bermunajat. Malam ini kami pun duduk di majelis taklim, kami zikir, kami memperingati hormat Allah, sama seperti kita duduk di Arafah. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, ingatlah engkau untuk Allah, wahai hamba Allah. Ya Allah, ya Allah, Zulul ya Astagfirullah. Semua ingatlah dengan dosamu masing-masing, wahai hamba Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang berdosa. Zanubi bislana dirramali. Ya Allah, tiap kali Gusti wa zambi zaidan kaifa tifali. Ya Allah, dosa kami terus, bagaimana caranya ya Allah? Ya Allah, di makam ini, di tempat kuburan kami ya Allah, kami datang ke tempat ini ya Allah, gara-gara dosa-dosa kami ya Allah, gara-gara dosa kami ya Allah. Doa kami mu'ayyakun baina sama wallah, doa kami ini terapung-apung antara langit dan bumi Gusti. Mari kita istighfar dalam hati yang khusyuk, wahai hamba Allah. Engkau hari ini lagi disaksikan Allah. Engkau sekarang berada di halamannya rumah Allah. Engkau sekarang ini sedang berada di dalam rumah Allah. Wahai hamba Allah, kalau di Arafah mereka berteriak menyambut labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami juga labbaik ya Allah, kami datang ya Allah. Malam ini kami datang untukmu ya Allah. Kami datang dengan membawa dosa yang besar. Hanya kami yang tahu dosa kami ya Allah. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari kehilafan, tidak luput. Kadang-kadang Allah tak lihat. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak lihat. Mungkin kita dipanggil tabib, dipanggil kiai. Apakah Allah ridho sebab itu? Ya, mari kita istighfar serta sekali dari hati yang bersih, dari khusyuk di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Wahai mama Ajnah, astagfirullah.
Ya Allah, dosa kita ya Allah, sehingga Allah memberikan ujian kepada kami yang kami kalau saja tidak sanggup menerima. Kau berikan kami bersyukur. Mungkin gara-gara dosa kami yang lalu kami mendapatkan rezeki kami tidak marah. Kami mendapatkan penyakit karena dosa dan perbuatan kami. Ilahana, kami duduk di tempat kami rumah, di dekat kuburan makam orang mulia Gusti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka shalah fatabasmuhu 'ala al-irad." Barang siapa yang pernah meninggalkan salat, namanya sudah tercampur di dalam api neraka Saqar. Mungkin nama kita ada di sana. Coba urusan dunia kita lupakan Allah. Coba urusan dunia kita tinggalkan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu naqatin minal haram qadar Allahu bi." Setiap barang yang masuk dari barang yang haram. Mungkin kami pernah berdusta, kami pernah bohong, kami pernah mengatakan yang tidak baik, sehingga Allah murka kepada kami, sehingga Allah berikan penyakit sama kami. Barang yang haram masuk di tenggorokan kami, mengalir darah yang haram. Darah yang haram itu mengalir kepada putra putri kami. Ya Allah, sucikanlah ya Allah, sucikanlah kami ya Allah dari yang subha, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini malam di atas jam 12, yang mana dikumpul para malaikat, di mana kita duduk di tempat ini sebagai hamba Allah yang hadir di majlis, hamba Allah yang ingin mencari keridhaan. Berikanlah kami ya Allah, berikanlah nusah dalam kami tidak bisa mengadu kepada manusia. Mengadu sama manusia sementara, kami akan mengadu kepada-Mu ya Allah. Kepada siapa lagi kami akan mengadu, Gusti? Yang sahagai Gusti, yang sahagai Gusti, yang sahagai Gusti. Ketika kami gelisah, ketika kami risau, naur ada di bawah hilmi, naur ada di bawah, Allah ada di bawah, Allah ada di bawah. Kita memberikan balik pada bawah itu doa. Naur kami dibanggakan. Lalu terido ke Gusti. Ibu, betapa sakitnya ibu melahirkan seorang anak. 9 bulan setelah hari ibu menanggung penderitaan. Ibu merasakan ketika bayi akan lahir antara hidup dan mati. Seorang bapak mencari uang untuk siapa? Buat anak. Sampai rela berantem untuk membelain anak. Mati-matian memohon dia membelain anak. Betul, Ibu. Ibu rekam tengah malam bangun buat nyusuin anak. Tidakkah malam hari ini kita teringat wajah orang tua kita yang melahirkan kita? Tidakkah malam hari ini kita terkenang kepada wajah orang tua kita yang membesarkan kita? Ibu merasakan punya anak, bapak merasakan punya anak. Apalagi kalau orang tuanya sedang ada di kubur, mungkin malam ini dia teriak-teriak, menangis-nangis. Kita tolong, kita tak tahu. Sementara anaknya tertawa-tawa di muka bumi, gembira-gembira di muka bumi. Ya Allah, ya Allah.
masih hidup kita minta panjangkan umur supaya bisa berbagi. Kalau dia sudah tiada, ya Allah, inilah anak yang banyak dosa ya. Kami mohon ampunan untuk orang tua kami ya Allah. Ridho Allah fi ridhil walidain, wasukhnillah bi sukhnil walidain. Ridhonya Allah, ridhonya Allah adalah ridho ibu bapa. Dia akan bertanggung jawab nanti di yaumil kiamat. Ya Allah, ya Allah, mari kita malam hari ini yakinkan doa kita. Akan datang malaikat malam hari ini untuk menyampaikan doa kita kepada almarhum dan almarhumah. Dia akan sebut anaknya yang lalai, anaknya yang hilang. Kami anak yang tidak tahu diri ya Allah. Kecil kami dibesarkan ya Allah. Sampai rela mereka hutang kemana-mana buat hidupin kami ya Allah. Belum terbalas jasanya ya Allah. Belum terbalas jasanya. Allah rantaikan dalam Al-Quran, Anishkurli waliwalidayya. Bersyukur kepadaku dan kepada ibu bapakku. Wahai hamba Allah, bayangkan seakan-akan ruhnya hadir di tengah-tengah kita malam ini. Bayangkan di saat kita sedang di pangkuan. Bayangkan di saat kita sedang mendapatkan air susu. Wahai anak, ini doa yang maha berkah. Ini kesempatan yang luar biasa. Tadi saya katakan, tidak semuanya akan mendapatkan yang semacam ini kecuali hamba Allah yang dapat hidayah. Gunakan hidayah Allah malam ini. Dekatkanlah dirimu untuk Allah. Dekatkan dirimu untuk Allah. Sambil mengingat dan membayangkan ada wajah orang tua kita yang sedang tersenyum. Rabbil firli wali walidayya. Rabbil Wahai anak, apakah kau tidak terketuk hatimu untuk ingat sebagai ibu bapakmu? Kau merasakan sakitnya perjuangan, kau merasakan punya anak. Dulu dia sama seperti ini. Mungkin dia dulu lebih susah dari kita. Dia lahirkan kita, mungkin saat itu tak punya lampu. Mungkin saat itu dia melahirkan kita susah mencari rumah sakit. Apa yang telah kamu lakukan, anak? Sehingga kita tidak dapat barokah kalau tanpa ridho ibu bapak. Baca dalam hati ini 11 kali untuk mendekatkan sama Allah. Minta dengan yakin, karena kita ngaku anak yang banyak dosa ya. Kami yakin kami pernah ngelawan. Kami yakin kami pernah bentak dia. Padahal Allah katakan wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali kau katakan kami bukan lagi ya Allah. Kami pernah marah sama dia ya Allah. Kami pernah bentak dia ya Allah. Maafkan kami ibu. Maafkan kami bapak. Tidak ada kita tidak berdosa sama orang tua kita. Karena kita pernah bohongin dia. Kita pernah bohongin dia. Kita pernah demi untuk menjaga diri kita bohongin dia. Padahal dia ikhlas. Dia mati-matian. Tengah malam dia bangun nyusuin. Kita sakit dia gelisah. Dia rela gak punya pakaian. Dia kepengen anaknya sama seperti anak orang lain. Mana balasan kita anak? Baca 11 kali. Rabbil firli wali walidayya. Rabbil firli wali walidayya. Wow.
Alangkah bergembiranya Bu, orang tua ibu malam ini di tempat wasilahnya Kanjeng Syekh Maulana Muhammad Darkasi kita bisa berdoa. Terima kasih pada keturunan orang mulia. Karena yang acara semalam ini kami bisa mendekatkan yang selama ini lupa. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya bisa duduk di tempat ini untuk bermunajat untukmu ya Allah. Sampaikan ya Allah, sampaikan untuknya ya Allah. Luaskan umurnya ya Allah. Yakin andai kata orang tua kita sekarang ini sedang disiksa, yakinkan bahwa malaikat akan berhenti menyiksa. Amin Allah. Jadi Rasulullah umat marhumah yang dulu kuburah apa juga memberikan jiwa. Umatku kata Rasulullah umat yang paling dimuliakan Allah. Ketika kita masuk ke kubur membawa dosa sebesar itu, dengan berkah wasilah kita kumpul di tengah malam ini, dengan wasilah kita datang di tempat suci ini, yakinkan dalam jiwa kita Allah akan mengampuni dosa kita. Dan dia yang masih hidup lihat sehat walafiat, sehat walafiat ya Allah, sehat walafiat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari kita sejenak berfatihah untuknya. Fatihah dari Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila al-marhum Allah. Al-Fatihah. Mari kita masak. Jika kita sama mertua itu sama kedudukan semua orang. Mertua kita yang kadang-kadang kita suka benci, kadang-kadang tergores di hati kita, kadang-kadang rasa curi. Wahai mama kamu, akan bantuin. Kalau tempat kau melahirkan suamiku, aku tidak bisa menikah kepada, tapi aku telah melakukan yang tidak baik kepada kau mama mertua. Maafkan aku lah. Wahai mertuaku, aku pernah menyakiti hati. Ampunilah. Al-Fatihah. Doa-doa kita tidak diberkahi rumah tangga kita karena kita lupa sama orang yang berjasa kepada kita. Kita kadang lalai orang-orang yang berjasa kepada kita. Tidak ada manusia yang bersih, tidak ada manusia yang suci. Kita menyadari kehilapan kita, menyadari keinsapan kita dalam hati. Kami juga punya anak, ibu punya anak yang membawa buah hati kami, menjauh hati kami. Anak kami ini ya Allah, begitu berat nanti ujiannya ya Allah. Buah hati kami, amalan yang kau titipkan ya Allah. Kami sayang ya Allah. Biar anak kami ya Allah diterangkan hatinya sendiri, diselamatkan ke pengaruh dunia sendiri. Buah hati abdi tidak bisa minta kemana-mana, mesti cuma nitipkan ke Gusti. Itu bisa merubah pikirannya cuma Gusti. Biar anak kami Gusti diberikan keberkahan selamat.
buah hati kami ya Allah. Jangan sampai dia terpengaruh dengan hal-hal yang akan menghancurkan. Ini doa ibu. Doa ibu di hari ini ya Allah, di dekat makam yang mulia ya Allah, dengan para zuriatnya Nabi ya Allah, dengan kumpulnya para habaib, para ajangan, para kiai, orang-orang yang dekat kepada Engkau Gusti. Kami punya anak titipkan Gusti, supaya diterangkan hatinya, diselamatkan dari dunia akhirat. Nanti kalau saya sebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebut anak-anak sambil dia minta dengan khusyuk supaya anak kita ini jadi anak yang soleh dan soleh. Para ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebut anak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. 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 Ya Allah, ya Rahman. Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Kabulkan Gusti dari orang yang banyak dosa. Mustajib ya Allah. Gusti, kabulkan Gusti. Ya Allah, biar kami sehat walafiat ya Allah, panjang umur ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan ditarik nafas ini sebelum Kau ikhlas kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan keluarkan nafas dari tenggorokan ini sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami. Mustajib ya Allah. Ya Allah, kami cinta kepada kanjeng Nabi ya Allah. Ya Allah, kami kalau bisa setiap tahun kita bisa ziarah ke makamnya ya Allah. Setiap tahun kami ingin dekat kepada makamnya kanjeng Nabi ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina ziyaratan bi kulli sa'a wa syafa'atan fil akhirah. Allahumma sholli ala. Anggaplah kita sekarang ini sedang duduk di Allah. Di Raudhah adalah dekat makam Rasul. Anggaplah sekarang ini karena Mama Ajeng dan